Halo semuanya, kita akan belajar materi bab 3 tentang ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan masalah tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tenaga kerja adalah penduduk yang telah berusia 18 tahun atau lebih dan tidak menganut batas umur maksimal. Jadi penduduk yang berusia kerja usia 18 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi masih digolongkan sebagai tenaga kerja. Jenis tenaga kerja. Yang pertama, tenaga kerja terdidik atau ahli. Adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian yang diperoleh dari jenjang pendidikan formal, seperti dokter, notaris, dan arsitek. Yang kedua, tenaga kerja terampil atau terlatih. Adalah tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang diperoleh dari pengalaman atau kursus-kursus, seperti monitor atau tukang las. Yang ketiga, tenaga kerja terdidik atau tidak terampil. Adalah tenaga kerja yang tidak memiliki kemampuan tertentu. Tenaga kerja tersebut hanya mengandalkan kemampuan kekuatan fisik, seperti kuli pangkul, tukang gali, dan tukang becak. Yang selanjutnya, angkatan kerja. Angkatan kerja adalah warga negara yang aktif ikut serta menyumbangkan tenaga dalam kegiatan produksi, serta warga negara yang sedang mencari pekerjaan atau yang masih menganggur, tetapi sewaktu-waktu siap untuk bekerja. Angkatan kerja dibagi menjadi dua golongan, yaitu sebagai berikut. Pekerja adalah orang-orang yang mempunyai pekerjaan, mencakup orang yang mempunyai pekerjaan dan saat disensus atau disurvei memang sedang bekerja, serta orang yang mempunyai pekerjaan tetapi untuk sementara waktu kebetulan sedang tidak bekerja. Yang selanjutnya pengangguran, yaitu orang yang tidak memiliki pekerjaan. Selengkapnya orang yang tidak bekerja dan masih atau sedang mencari pekerjaan. Yang selanjutnya bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja adalah warga negara yang tidak aktif dalam kegiatan produksi. Bukan angkatan kerja terdiri dari tenaga kerja yang tidak mau bekerja, mereka yang sedang bersekolah atau berkuliah, mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah, pensiun, dan tidak melakukan suatu kegiatan yang dimasukkan dalam kategori kerja. Yang selanjutnya, kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat. Masyarakat kerja ini erat hubungannya dengan kemampuan perusahaan-perusahaan dalam menyediakan atau menyerap tenaga kerja. Semakin banyak jumlah kesempatan kerja yang tersedia, semakin banyak tenaga kerja yang terserap atau dipekerjakan. Selanjutnya, masalah yang dihadapi tenaga kerja Indonesia. Yang pertama, jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Yang kedua, mutu tenaga kerja yang relatif rendah. Yang ketiga, persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Yang keempat, pengangguran. Yang kelima, kurang sesuainya kemampuan tenaga kerja dengan pekerjanya. Yang keenam, rendahnya upah yang diterima oleh tenaga kerja. Yang ketujuh, kurangnya perlindungan terhadap tenaga kerja. Yang kedelapan, waktu kerja yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Yang kesembilan, hubungan kerja yang kurang harmonis. Yang kesepuluh, kesejahteraan dan kesehatan pekerja yang belum diperhatikan secara optimal. Selanjutnya, upaya pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan. Yang pertama, memperluas kesempatan kerja. Yang kedua, mempermudah proses rekrutmen tenaga kerja. Yang ketiga,
membatasi penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. Yang keempat, meningkatkan kualitas angkatan kerja. Yang kelima, meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang keenam, menetapkan kebijakan pengupahan. Yang ketujuh, meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja. Yang kedelapan, menetapkan waktu kerja. Yang kesembilan, menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Yang kesepuluh, meningkatkan kesejahteraan serta kesehatan pekerja dan keluarganya. Yang selanjutnya, upah. Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 30 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerja dan atau jasa yang telah atau akan dilaksanakan atau dilakukan. Untuk fungsi upahnya, sistem pengupahan di suatu negara berbeda satu dengan yang lain. Ini bergantung pada sistem ekonomi yang dianut oleh negara tersebut. Sistem pengupahan merupakan kerangka bagian upah yang diatur dan ditetapkan. Sistem pengupahan di Indonesia pada umumnya didasari pada 3 fungsi upah. Yang pertama, fungsi sosial, mampu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, mencerminkan pemberian imbalan terhadap hasil kerja seseorang, serta memuat pemberian insentif yang mendorong peningkatan produktivitas kerja dan pendapatan nasional. Selanjutnya, faktor-faktor yang menentukan besarnya upah. Yang pertama, jumlah permintaan tenaga kerja. Yang kedua, jumlah penawaran tenaga kerja. Yang ketiga, kemampuan tenaga kerja. Yang pertama, jumlah permintaan tenaga kerja. Artinya, bila permintaan tenaga kerja lebih besar dari pencari kerja, biasanya gaji atau upah pekerja tinggi dan sebaliknya. Ini sama dengan mekanisme pasar terhadap barang, yaitu jika permintaan tinggi, biasanya harga barang tersebut akan mahal. Yang kedua, jumlah penawaran tenaga kerja. Apabila tenaga kerja jumlahnya lebih besar dari lowongan kerja, biasanya gaji atau upah pekerja rendah, dan sebaliknya. Ini sama dengan mekanisme pasar terhadap barang, yaitu jika penawaran tinggi, biasanya harga barang tersebut akan murah. Yang ketiga, kemampuan tenaga kerja. Artinya, semakin tinggi tingkat pendidikan atau produktivitas tenaga kerja, biasanya gaji atau upah pekerja tinggi dan sebaliknya. Ini terkait dengan faktor penawaran. Biasanya tenaga kerja yang berkualitas tinggi jumlahnya sedikit, sedangkan permintaannya biasanya tinggi, sesuai dengan mekanisme pasar. Maka kondisi seperti ini akan mengakibatkan tingginya harga tenaga kerja tersebut. Selanjutnya, syarat sistem pengupahan. Yang pertama, bersifat menarik atau atraktif, yaitu sistem pengupahan sebaiknya bersifat atraktif agar menarik bagi orang luar untuk memasuki perusahaan yang memiliki kebijakan tersebut. Yang kedua, bersifat kompetitif. Sistem pengupahan juga harus bersifat kompetitif agar bisa bersaing dengan perusahaan sejenis atau perusahaan lain yang berada di dalam lingkungannya. Yang ketiga, harus dirasakan adil. Sistem pengupahan harus dapat dirasakan adil bagi semua karyawan, di mana pekerja yang memang berat menerima imbalan lebih dibanding dengan pekerja yang ringan. Yang keempat, bersifat motivatif. Sistem pengupahan harus bersifat motivatif agar karyawan
merasa adanya suatu rangsangan untuk memacu prestasi kerjanya karena adanya nilai imbalan yang sesuai. Selanjutnya macam-macam bentuk upah. Yang pertama, upah menurut waktu. Upah menurut waktu adalah besarnya upah yang didasari pada lamanya pekerjaan seseorang, seperti upah harian, upah mingguan, dan upah bulanan. Yang kedua, upah prestasi. Upah prestasi adalah besarnya upah yang didasari pada hasil-hasil prestasi kerja karyawan, yaitu jumlah barang yang dihasilkan atau barang yang berhasil dijual oleh seseorang. Yang ketiga, upah indeks adalah upah berdasarkan perubahan-perubahan harga barang kebutuhan sehari-hari. Yang keempat, upah skala adalah upah berdasarkan perubahan hasil produksi. Jika hasil produksi meningkat, upah yang diberikan kepada karyawan bertambah. Yang kelima, upah premi. Upah selain diterima setiap bulan oleh karyawan yang juga ditambah dengan premi yang diterima setiap akhir tahun, seperti tunjangan. Yang keenam, upah CO partnership. Di samping menerima upah, pekerja juga diberikan pemilikan saham sebagai karyawan berhak menerima pembagian keuntungan atau dividen perusahaan. Upah ini dimasukkan untuk meningkatkan produktivitas kerja dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Selanjutnya, penetapan upah minimum. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom mengubah pemberlakuan upah minimum regional atau UMR sebagai upah minimum provinsi UMP atau upah minimum kabupaten atau kota UMK. Upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten kota ini diterapkan setahun sekali dengan surat keputusan gubernur. Upah minimum provinsi adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten kota di suatu provinsi. Sementara itu, upah minimum kabupaten atau kota adalah upah minimum yang berlaku di daerah kabupaten atau kota. Dari pengertian tersebut, istilah upah minimum provinsi dianggap sama dengan upah minimum kabupaten atau kota. Upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten kota mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001. Besarnya upah minimum antar daerah juga tidak sama karena penetapan dilakukan oleh gubernur masing-masing daerah, karena pejabat ini paling mengerti kondisi daerahnya. Faktor lain yang turut mempengaruhi UMP atau UMK adalah kebutuhan hidup minimum KHM, indeks harga konsumsi IHK, kondisi pasar kerja, tingkat perkembangan ekonomi, serta pendapatan per kapita. Menurut Humas Depnakernas, UMP dan UMK merupakan batas terendah yang bisa dibayarkan pengusaha kepada pekerja dan buruh. Perusahaan yang melanggar ketentuan upah minimum dikenakan sanksi pidana atau denda sebagai diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Selanjutnya, pengangguran. Pengangguran terjadi apabila jumlah tenaga kerja yang ditawarkan lebih besar daripada jumlah tenaga kerja yang diminta. Dengan kata lain, jumlah yang mencari pekerjaan lebih banyak daripada kesempatan kerja yang tersedia. Selain itu, pengangguran dapat juga diartikan orang yang termasuk dalam angkatan kerja yang sedang berusaha menemukan atau mencari pekerjaan dan belum mendapatkan pekerjaan tersebut, yang termasuk dalam angkatan kerja yaitu 15-64 tahun, yang merupakan golongan angkatan kerja.
Dalam pengertian ekonomi, yang disebut sebagai pengangguran adalah mereka berusaha mencari pekerjaan, tetapi tidak atau belum mendapatkan pekerjaan pada tingkat upah yang berlaku. Kondisi kesempatan kerja penuh atau full employment tercapai bila semua tenaga kerja yang mencari pekerjaan telah mendapatkan pekerjaan kerja pada tingkat upah yang berlaku. Selanjutnya, penyebab pengangguran. Yang pertama, pertumbuhan penduduk yang sangat cepat menciptakan banyak pengangguran karena meningkatnya jumlah angkatan kerja. Yang kedua, ketidakberhasilan sektor industri. Yang ketiga, angkatan kerja tidak dapat memenuhi kualifikasi persyaratan yang diminta oleh dunia kerja. Yang keempat, ketidakstabilan perekonomian, politik, dan keamanan negara. Yang kelima, perkembangan teknologi yang tinggi tidak diimbangi oleh keterampilan dan pendidikan dari para pencari kerja. Yang keenam, tidak ada kecocokan upah. Yang ketujuh, tidak memiliki kemauan berwirausaha. Jenis-jenis pengangguran. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur perekonomian. Pada umumnya, negara berupaya mengembangkan perekonomian dari pola agraris ke industri. Selanjutnya, pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja yang disebabkan oleh kondisi geografis, informasi yang tidak sempurna, dan proses rekrutmen yang lama. Selanjutnya, pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi karena pergantian waktu atau tren. Misalnya, tukang penjahit pembuat mukena pada saat menjelang Ramadan pemesanan akan meningkat tajam. Selanjutnya, pengangguran teknologi adalah pengangguran yang disebabkan penggunaan teknologi seperti mesin modern sehingga mengurangi penggunaan tenaga kerja manusia. Selanjutnya, pengangguran konjungtural adalah pengangguran yang disebabkan oleh adanya siklus konjungtur perubahan kegiatan perekonomian. Selanjutnya, cara mengatasi pengangguran struktural. Yang pertama, peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja. Yang kedua, segera memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sektor yang kelebihan ke tempat dan sektor ekonomi yang kekurangan. Yang ketiga, segera memindahkan industri pada karya di wilayah yang mengalami pengangguran. Selanjutnya, cara mengatasi pengangguran friksional. Yang pertama, perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri-industri padat karya. Yang kedua, regulasi dan debirokratisasi di berbagai bidang industri untuk merangsang timbulnya investasi baru. Yang ketiga, menggalakkan sektor informal seperti home industry. Selanjutnya, cara mengatasi pengangguran musiman dengan pemberian informasi yang cepat jika ada lowongan di sektor lain. Yang kedua, melakukan pelatihan di bidang keterampilan lain untuk memanfaatkan waktu ketika menunggu musim tertentu. Selanjutnya, cara mengatasi pengangguran teknologi, memberikan pelatihan kepada para pendidik agar dapat menguasai teknologi, sehingga dapat disampaikan kepada anak didiknya. Yang kedua, mengenalkan teknologi kepada anak sejak usia dini. Yang ketiga, memasukkan materi kurikulum tentang teknologi pada sekolah guna mempersiapkan siswa agar mengikuti perkembangan teknologi. Selanjutnya, cara mengatasi pengangguran konjungtural. Salah satu upaya untuk mengatasi pengangguran konjungtural adalah dengan meningkatkan daya beli masyarakat terhadap barang
atau jasa sehingga permintaan mengalami kenaikan. Apabila permintaan terhadap produk barang naik, kegiatan produksi perusahaan akan meningkat dan menambah jumlah tenaga kerja. Sekian materi dari bab 1 tentang ketenagakerjaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.